Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Kacedi, mahasiswa Universitas Cyber Asia, Prodi Manajemen. Saat ini saya akan mempresentasikan berkaitan dengan UAS yang sebelumnya sudah saya kerjakan untuk membuat atau merangkum dari penelitian di tugas UTS. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil jurnal atau artikel yang berjudul Dashboard Visualisasi Data UMK sebagai Alat Pengambilan Keputusan Menggunakan Microsoft Power BI, di mana artikel atau jurnal ini rilis pada tahun 2020 yang ditulis oleh Bira Lailatul Nafisa, Yayang Novealita Wahono Putri, dan Kuroto Ayunin dari Politeknik Negeri Malang. Berdasarkan data pada tahun 2019, peredaran domestik bruto usaha mikro kecil UMK tumbuh sebesar 2.121,3 triliun dari basis 335,1 triliun pada tahun sebelumnya. Dari jumlah keseluruhan, UMK menyumbang 53,6%. Berdasarkan kondisi tersebut, peran pemberdayaan UMK secara langsung akan meningkatkan produktivitas, peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, dan penyediaan lapangan pekerjaan secara lebih merata. Berdasarkan kategori skala usaha, pertumbuhan peredaran domestik bruto UMK mencapai 4.864.568,1 atau sekitar 59,08%, dan usaha besar tumbuh sebesar 4,2% dengan pertumbuhan tenaga kerja sebesar 107.657,509 atau setara dengan 97,16%. Dalam artikel atau jurnal ini, metode yang digunakan yaitu perancangan dashboard visualisasi data UMK sebagai alat pengambilan keputusan menggunakan Microsoft Power BI dengan metode analisis, design, development, implementation, evaluation guna memberikan gambaran kepada pengguna mengenai sistem yang akan dibuat. Hasil dan pembahasan pada penelitian ini tentang bagaimana hasil olahan data UMK di Indonesia yang bersumber dari bps.go.id berdasarkan 7 kategori usaha, yaitu penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan minuman, yang kedua pendidikan, selanjutnya industri pengolahan, kemudian pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, kemudian aktivitas remediasi, selanjutnya perdagangan besar dan eceran, reparasi, kemudian perawatan mobil dan sepeda motor, selanjutnya aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial, dan yang terakhir informasi dan komunikasi. Berdasarkan sajian dashboard visualisasi di atas, maka akan terlihat bahwa pengambilan keputusan akan lebih mudah dilakukan dengan memanfaatkan software sistem informasi akuntansi. Salah satunya Microsoft Power Business Intelligence atau Power BI. Keputusan yang dapat diambil dari visualisasi data di atas bisa sangat beragam dengan mengetahui jumlah usaha mikro kecil atau UMK per sektor, maka decision makers atau stakeholders dapat menarik beberapa informasi, di antaranya wilayah mana yang memiliki jumlah unit UMK terbesar di Indonesia. Dalam penelitian ini bahkan disajikan jumlah UMK pada masing-masing provinsi. Sektor apa yang mendominasi jumlah UMK pada wilayah tersebut, dan apakah sebaran UMK di Indonesia sudah merata? Selain itu, keputusan investasi oleh para investor juga dapat mengacu pada data yang telah diolah di atas. Investor dapat mengetahui berapa besar ukuran dan daya serap masing-masing UMK dengan memperhitungkan jumlah karyawan, dan daya serap UMK dapat dijadikan sebagai salah satu acuan bagi investor yang berminat untuk menginvestasikan dananya. Keterbatasan dalam penelitian ini belum dijelaskan. Visualisasi dashboard akan digunakan oleh pemerintah atau hanya sebagai informasi kepada para investor untuk menjadikan salah satu referensi perkembangan UMKM di Indonesia.
Kesimpulan dan relevansi artikel dengan fenomena yang ada saat ini dikaitkan dengan teori pembelajaran. Penerapan bisnis intelligence yang dituangkan dalam sajian dashboard dapat membantu mengatasi masalah dan hambatan pengambilan keputusan. Keputusan baik yang bersifat moneter maupun non-moneter akan dapat diambil dengan cepat, tepat, dan efektif berdasarkan data yang telah disajikan pada bagian hasil dan pembahasan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa visualisasi sebaran jumlah usaha mikro kecil di setiap provinsi di Indonesia beserta informasi jumlah pekerja yang menunjukkan daya serap lapangan kerja UMK terhadap masyarakat lingkungan sekitarnya dapat menjadi acuan bagi investor untuk memberikan suntikan dana dalam rangka meningkatkan ukuran dan daya saing UMK. Pada muaranya, pengambilan keputusan ekonomis yang tepat akan berdampak pada pertumbuhan sektorial di Indonesia. Hal ini disebabkan karena UMK tumbuh menjadi lebih kokoh melalui investasi modal dari pihak eksternal dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan per kapita pekerja di dalamnya. Peningkatan pendapatan per kapita pekerja akan berdampak signifikan terhadap peningkatan perekonomian nasional atau ekonomi makro. Dalam penelitian ini disajikan data sebaran jumlah UMK beserta jumlah pekerjanya dalam rangka pengambilan keputusan yang lebih konkret dan valid, maka dalam penelitian selanjutnya dapat ditambahkan sajian data 10 besar UMK untuk masing-masing wilayah dengan detail wilayah, kota, atau kabupaten di setiap provinsi di Indonesia yang memiliki omset tertinggi rata-rata selama 2 tahun terakhir. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi lebih mendalam sekaligus memberi trust kepada calon investor potensial. Di sesi 2 pembelajaran sudah pernah dibahas juga terkait alat atau tools yang bisa digunakan untuk intelijen bisnis. Salah satunya adalah Microsoft Power BI, seperti tools yang digunakan pada penelitian ini. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.